Yang dilakukan itu adalah membenahi negara sendiri dulu. Negara Palestina itu kan ibarat kata gini, gimana kita bisa menolong yang lain kalau diri sendiri ini nggak tertolong. Jadi negara dulu yang pertama yang sebenarnya yang kita harus benahi itu adalah bagaimana supaya kita ini ada usaha untuk kita ada peran atau partisipasi untuk terbentuknya ulil amri. Nah, ulil amri ini saat terbentuk, beliau-beliaulah yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk memfatwakan, menunjuk siapa di antara kita ini yang layak sebagai pemimpin atau khalifatullah, baik tingkat pusat sampai mulai dari tingkat pusat sampai ke perifer. Nah, ini dulu sebenarnya. Kalau ini sudah bisa dilakukan, maka langkah selanjutnya hukum-hukum Tuhan itu akan kita perlakukan satu persatu. Ya, termasuk kita punya kekuatan untuk mengusir penjajah seperti kafir Zionis di negara negara Palestina itu. Jadi kalau negara aja kacau balau kayak gini, terus-terus berkubang dengan togut-togut pemilu dan demokrasi, nah gimana tuh? Warisan-warisan penjajah juga itu, tapi diadopsi dan diabadikan di Indonesia. Padahal NKRI itu katanya Pancasila adalah Islamik, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, tapi kenapa yang diadopsi, yang diberlakukan justru yang menyelisihi hukum Tuhan? Togut, pemilu. Yang saya tahu Israel itu tidak pernah menjadi nama negara ya dari dulu, nama bangsa, karena nama itu terkait dengan nama Nabiullah Israel atau Yakub Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasti kalau andai beliau masih hidup hari ini, pasti beliau murka atau karena namanya dicemarkan, nama baiknya itu dicebarkan, dijadikan sebagai nama dari gerombolan kafir Zionis, ya, serigala-serigala pembantai penjajah. 12 sahabat Rasulullah Yesus, Yesua atau Isa itu suku atau kaum Nasrani semua. Gak ada dari kaum Yahudi. Beliau itu kaum Yahudi itu udah punah. Kaum atau suku Yahudi itu kaumnya Rasulullah Musa, hidup jauh sebelum zaman Rasulullah Yesus. Itu Burut Yeni. Ya, inilah mukjizat yang diberikan kepada Nabiullah Khidir Melkisedek. Jadi dia bisa mengetahui sesuatu itu sebelum terjadi. Itu Jun, kenapa bisa terjadi? Ya, itulah namanya mukjizat. Itu kehendak Tuhannya Yesus, Jun. Yang disebut keledai dungu itu adalah kafir kelas kambing conge. Jun, gak ada domba itu yang disebut keledai. Yang disebut keledai dungu itu ya kambing. Kafir kelas kambing conge gitu, Jun. Kafir misionaris, kafir zimi, kafir yang sering teriak-teriak ngaku-ngaku bersuku Nasrani dari kaum Nasrani, kemudian diubah lagi teriakannya ngaku-ngaku bergelaran buruh Kristen. Itu Jun yang disebut keledai dungu, kambing conge. Kenapa disebut keledai dungu? Karena dia mengklaim membaca, memiliki buku panduan, tetapi nggak tahu isinya. Ngaku-ngaku perjanjian baru buku panduan, perjanjian baru menyatakan bapaknya Yesus itu mengaku Tuhan. Lah, si John ini kok on ya. Itu ditenteng-tenteng aja tuh perjanjian barunya isinya on. Kenapa dengan pembunuhan, John? Iblis yang kau jadikan Bapa itu, yang kau jadikan ilah,
yang kau jadikan sesembahanmu itu hanya sekedar pembunuh, tetapi Tuhannya Yesus adalah Maha Pembunuh, Al-Mumit, Maha Mematikan, Maha Membakar, Maha Menghanguskan, Maha Melelehkan. Rasakan tuh. Jadi kalau hanya sekedar membunuh Yesus itu maha mudah bagi Tuhannya Yesus. Meluluh lantakkan, mengkiamatkan dunia saja, alam semesta saja, gampang kok di sisi Tuhannya Yesus. Tenang aja John, ada masanya di mana Yesus kelak akan dimatikan oleh Tuhannya.